Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Kamis biasa pekan yang ke-14. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat serta sukacita selalu. Saudara, bayangkan sebuah pertemuan yang penuh air mata antara seseorang yang pernah dibuang, dikhianati, dan dilupakan dengan mereka yang menyakitinya. Tapi alih-alih membalas dendam, ia justru menangis dan memeluk mereka. Inilah yang terjadi dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dalam bacaan hari ini dari Kejadian pasal 44 sampai 45. Yusuf akhirnya tidak tahan lagi. Setelah mendengar permohonan tulus dari Yehuda, ia menangis, mengungkapkan siapa dirinya dan menyentuh hati saudara-saudaranya yang penuh rasa bersalah. Namun yang paling menyentuh adalah kata-kata Yusuf. Jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hidup, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalimat ini bukan sekedar ungkapan emosional. Ini adalah buah dari iman yang mendalam, yang melihat penderitaan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai sarana penyelenggaraan ilahi. Dalam tradisi gereja, sikap Yusuf mencerminkan semangat Kristus yang mengampuni di salib. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 23:34. Yusuf tidak menaruh dendam karena ia melihat tangannya bukan sebagai korban semata, tetapi sebagai alat Tuhan. Sebab seperti Yesus yang wafat di salib bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai penebus dunia. Sementara dalam Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai 15, Yesus mengutus 12 rasul untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Mereka harus pergi tanpa bekal berlebihan, tanpa mencari keuntungan, dan hanya membawa damai serta menyembuhkan orang sakit. Mengapa Yesus menyuruh mereka pergi tanpa membawa apa-apa? Karena kekuatan pewartaan bukan pada apa yang dibawa, melainkan pada siapa yang mengutus. Tuhan tidak mencari pewarta yang hebat, tetapi yang taat dan berserah. Saudara-saudara terkasih, dalam hidup ini kita semua pernah terluka oleh keluarga, sahabat, bahkan oleh sesama umat dalam gereja. Tapi hari ini kita diajak untuk menjadi seperti Yusuf, yang tidak hanya menyembuhkan lukanya sendiri, tetapi menjadi alat keselamatan bagi mereka yang pernah menyakitinya. Yusuf memberi kita teladan bagaimana pengampunan membuka jalan bagi karya perutusan. Ia bisa menyelamatkan bangsa karena ia tidak membiarkan luka menguasai hatinya. Ia memilih percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal. Kita pun sering diutus seperti para rasul dalam keterbatasan. Kita merasa tidak cukup siap, tidak punya banyak kemampuan, tidak punya bekal. Tetapi Yesus tetap mengutus, karena sumber kekuatan bukan dari dalam diri kita, melainkan dari Tuhan sendiri. Katekismus Gereja Katolik nomor 857 menegaskan bahwa para rasul adalah dasar gereja dan melalui mereka Kristus sendiri berkarya.
Maka setiap kita yang dibaptis dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan ini. Saudara-saudari, hari ini marilah kita menjadikan pengampunan sebagai awal misi kita. Seperti Yusuf, marilah kita berdamai dengan masa lalu dan melihat bahwa segala yang terjadi, bahkan yang menyakitkan, dapat menjadi sarana Allah menyatakan kasih-Nya. Dan seperti para rasul, mari kita melangkah dengan percaya. Mungkin kita tidak punya bekal sempurna, tetapi kita punya Yesus yang mengutus. Semoga Tuhan memampukan kita mengampuni dengan tulus dan mengutus kita menjadi pembawa damai dan kabar sukacita. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turunlah tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.